Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa saja yang nggak masuk hari ini? Hairus. Siapa lagi? Hairul ya. Ya, marilah kita doakan Hairus dan Hairul semoga cepat sembuh. Tepuk semangat. 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 Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak akan mengulas sedikit tentang pelajaran yang minggu lalu. Masih ada yang ingat? Masih. Tentang apa? Potensi alam. Ya, tentang potensi alam. Bapak ada 4 pertanyaan tentang potensi alam. Yang pertama, bagaimana bentuk bentang alam di daerah kalian? Siapa yang bisa jawab? Tentang bentang alam di daerah saya yang berada di daerah pegunungan, memiliki pemandangan bukit dan lembah yang indah. Ya. Yang kedua, apakah potensi alam paling besar di daerah kalian? Siapa yang bisa jawab? Ya, yuk. Potensi alam terbesar di daerah saya kaya akan pertanian seperti padi, sayuran atau buah-buahan. Bisa menjadi potensi utama dan juga berdampak pada pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Ya, tepuk tangan. Materi kita hari ini yaitu tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Yang harus kalian kuasai yaitu tentang potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya alam hutan dan perubahan potensi sumber daya alam. Itulah yang harus kalian kuasai. Ada tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Paham? Ya, mari. Sekarang Bapak akan memutar video. Ya, potensi sumber daya alam Indonesia. Ya, yuk diperhatikan. Ya, ini adalah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau sering disebut sebagai natural
resource merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah dan sudah ada secara alami tanpa perlu campur tangan dari manusia. Selanjutnya. Ya, ini adalah klasifikasi sumber daya alam, yaitu ada 3. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan tujuannya. Terus yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Ya, ini ya, sumber daya alam berdasarkan tujuannya, yaitu ada 3 pembagian. Yang pertama sumber daya materi, yang kedua sumber daya hayati, yang ketiga sumber daya energi. Sumber daya materi, sumber daya alam yang berbentuk benda mati. Sumber daya ini dimanfaatkan bentuk fisiknya, contohnya emas, besi, tembaga, nikel, fosfat, dan marmer. Terus yang kedua sumber daya hayati. Sumber daya hayati alam yang berasal dari makhluk hidup, terdiri dari sumber daya nabati dan sumber daya hewani. Yang ketiga, sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya terdiri dari 2. Yang pertama sumber daya alam energi konvensional, berasal dari alam yang digunakan secara alami tanpa banyak pengolahan, contohnya minyak bumi. Ya, ini klasifikasi sumber daya alam berdasarkan apa? Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat dipakai berulang-ulang dan tidak akan habis karena dapat diperbaharui oleh alam secara terus menerus. Sumber daya alam ini seperti air, angin, matahari, udara, makhluk hidup yang dapat dikembangbiakkan. Yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus menerus. Selain itu, sumber daya alam yang memiliki jalur regenerasi lambat juga dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui antara lain adalah mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah akifar. Ya, ini klasifikasi sumber daya alam berdasarkan asalnya, yaitu ada 2, biotik dan abiotik. Berdasarkan asalnya, sumber daya
alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya hayati atau yang disebut dengan biotik dan non hayati atau disebut dengan abiotik. Ya, ini adalah sumber daya biotik. Ya, ini sumber daya abiotik. Sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati. Contohnya, ayo. Contohnya dibaca. Apa? Sumber daya abiotik merupakan sumber daya alam berupa benda mati. Contohnya? Ya, tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Keberadaan tanah dan air sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita hendaknya senantiasa hemat dan berhati-hati dalam penggunaan untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya abiotik. Ya, bisa dimengerti ya tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sekarang ambil buku paketnya. Dibuka halaman 130. Buka halaman 130. 30. Buka halaman 130. Ya, coba Isa dibaca tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan penelitiannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ya, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, lanjut. Kamu, lanjut. Sumber daya alam hutan. Ya, sumber daya alam hutan itu adalah memberikan peranan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Hutan merupakan suatu areal lahan lebih dari 6,25 hektar dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kebutuhan 2000 pada tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Fungsi kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi. Ayo, Jamal, baca hutan produksi. Kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat
dilakukan secara penerbitan izin pemerintah berdasarkan pada bentuk pemanfaatan. Ya. Lanjut dibaca hutan lindung. Kamu, Dani, dibaca hutan lindung ya. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Ya. Hutan lindung itu memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaatnya hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, dan mencegah intrusi air laut. Kok ada yang nggak semangat ya? Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita akan keluar kelas untuk melihat sumber daya alam di lingkungan sekolah. Ya, kita sekarang akan keluar kelas untuk melihat sumber daya alam yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Ayo, keluar. Ya. Ya, perhatikan anak-anak, ini adalah potensi sumber daya alam yang berada di lingkungan sekolah, yaitu jagung. Proses penanaman jagung. Ini proses penanaman jagung, ada langkah-langkahnya untuk menanam jagung. Yang pertama yaitu tanah harus dibajak dulu, ya. Harus dibajak. Yang kedua, menyediakan bibit jagung. Yang ketiga, penanaman bibit jagung. Setelah dibajak, menyediakan bibit, lalu ditanam. Yang keempat, mengatasi hama. Ini seperti ini. Ini daunnya, ini terkena hama. Kalau seperti ini terkena hama. Kalau seperti ini daunnya terkena hama. Yang kelima, menyediakan gulma. Yang keenam, pemupukan hingga panen. Bisa dipahami ya? Ya. Langkah yang pertama apa tadi? Dibajak. Terus yang kedua, menyediakan bibit. Yang ketiga, ya, menanam bibit jagung. Yang keempat, mengatasi hama. Yang kelima, menyediakan gulma. Yang keenam, pemupukan hingga sampai panen. Ya, ini lagi. Ini lagi adalah sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Ini adalah pohon pisang. Ini adalah pohon pisang. Proses menanam pohon pisang yaitu ada 3 langkah ya. Untuk langkah yang pertama yaitu menyediakan bibit pohon pisang yang kecil. Harus yang kecil ya, seperti ini contohnya. Ini digali dulu ya. Digali dulu, disediakan dulu bibitnya, lalu kita membuat lubang 50 persegi ya, 50 cm. Ke sini 50, ke sini 50. Agak besar lubangnya ya. Setelah itu bibitnya itu ditanam. Setelah ditanam ditutup
Setelah ditutup langsung disiram dengan air. Bisa dipaham ya? Apa saja yang kalian temukan tadi di sekitar lingkungan sekolah? Ya, jagung, pohon pisang, pohon mangga, rumput gajah. Ya, jagung. Bagaimana prosesnya jagung? Dibajak dulu ya. Dibajak, menyediakan bibit, menanam bibit jagung, mengatasi hama, mengendalikan gulma, terus pemupukan ya. Kalau pisang, ya pohon pisang, ya yang pertama apa? Ya, tanyanya digali selebar 50 cm, ya 50 cm. Ditutup ya, terus disiram ya. Ya. Terus kalau rumput gajah, proses penanam gajah, ya dipotong, ditancapkan, ya itulah hasilnya. Sudah paham ya? Ya, sekarang Bapak akan memberi tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu adalah tugas kelompok ya. Saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 ditulis namanya ya, kelasnya ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 ini ditulis namanya kelompok 2 ya. Ini kelompok 3. Ya. Ayo diskusikan dengan temannya tentang potensi sumber daya alam. Ya, ini tentang dampak yang berlebihan, penggunaan yang berlebihan. Ya, ditulis dulu, tulis. Ya, ini tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Apa saja? Bercocok tanam dengan baik, dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri. Ayo ditulis. Ditulis. Jawabannya apa? Berdiskusi dengan teman-temannya. Bapak kasih waktu 15 menit. Bapak kasih waktu 15 menit. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dikerjakan. Ya. Silakan maju ke depan satu kelompok 1 orang untuk mempresentasikannya. Ya, ayo maju. Kelompok 1. Kelompok 1 maju. Kelompok 2 maju. Dibaca upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Ya. Yang pertama itu adalah bercocok tanam dengan baik. Gimana? Bercocok tanam dengan baik. Bercocok tanam dengan baik dengan bijak tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Penggunaan musuh alami untuk
kualitas hama tanaman dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia berbahaya. Selain itu, rotasi tanaman juga penting untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah penurunan kualitas lahan. Bagaimana cara menggunakan produk dalam negeri? Dalam menggunakan produk dalam negeri. Ayo kelompok 2. Menggunakan produk dalam negeri dengan menggunakan produk dalam negeri kita dapat mengurangi jumlah barang impor yang mungkin mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan. Ini juga mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, bagaimana cara menjaga flora dan fauna yang lengkap? Melindungi flora dan fauna langkah sangat penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Upaya ini terbantu melestarikan habitat mereka dengan tidak melakukan perburuan liar dan menjaga kelestarian hutan. Ya. Coba di Iza. Dampaknya Iza. Yang Iza dampaknya? Pencemaran lingkungan, pembakaran bahan Ya. fosil seperti minyak bumi dan batu bara menghasilkan polutan berbahaya seperti karbon dioksida CO2, nitrogen oksida NOx, dan sulfur dioksida SO2. Polutan ini dapat menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia serta kualitas lingkungan. 2. Pemanasan global, emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil berkontribusi pada pemanasan global. Kenaikan suhu bumi ini menyebabkan perubahan iklim yang ekstrem serta kenaikan permukaan laut. Habisnya cadangan sumber daya alam, eksploitasi berlebihan akan mengarah pada habisnya cadangan SDA di masa depan. Hal ini dapat memicu krisis energi dan meningkatkan harga sumber daya tersebut secara drastis. Konflik sosial ekonomi, perebutan sumber daya sering kali menimbulkan konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Eksploitasi juga dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia serta keresahan sosial. Ya. Tepuk tangan untuk. Ayo untuk kelompok 1, kelompok 2 dipersilakan dulu. Sekarang Bapak akan memberikan tugas mandiri. Ya. Ya, kalau sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Dikumpulkan ke depan. Ya, Bapak sekarang akan bertanya tentang potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekolah. Apa saja tadi? Jagung. Ya, jagung yang ada. Ya, terus? Apa? Jagung. Rumput gajah. Pohon pisang. Ya, pohon
mangga. Itu adalah sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Sebelum pembelajaran ditutup, pesan Bapak, anak-anak di rumah harus dipelajari lagi pelajaran hari ini. Ya, siap? Siap, biar tidak lupa ya. Apakah kalian senang? Senang banget. Hari ini untuk mengikuti pelajaran IPS? Bapak akhiri sampai di sini pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.